Halo Sobat Prakim, selamat datang kembali pada podcast kali ini. Kita di hari yang sangat istimewa, tentunya dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum tingkat Provinsi Jawa Tengah yang ke-79 tahun 2024. Kali ini kami dari bidang pertanahan, saya Yusulian Marputra, analis pertanahan, dan pada kesempatan hari ini ada bintang tamu kita. Monggo bisa memperkenalkan diri ke Sobat Prakim. Ya. Saya Gafar Mohnacir dari bidang pertanahan, khususnya di seksi pengadaan tanah. Baik Pak Gafar, sudah perkenalan. Pak Gafar, enaknya kita ngobrol tentang apa ini? Monggo, saya sih siap. Oke, karena ini Hari Bakti Pekerjaan Umum, tentunya dalam proses pembangunan, khususnya untuk pembangunan kepentingan umum kan, selama ini kan kita hanya tahu ya Pak Gafar ya, jalan tol sudah jadi, bendungan sudah jadi, kan kita sudah tinggal merasakan dampak dari adanya pembangunan tersebut gitu. Jalan tol sudah diresmikan, kita tinggal bisa melewati. Ini bagaimana prosesnya? Tentunya kan setiap pekerjaan umum, setiap pembangunan konstruksi fisik membutuhkan tanah. Nah, mungkin Pak Gafar yang ada di bidang pertanahan bisa menceritakan bagaimana alur proses tanah itu tersedia sebelum pembangunan untuk kepentingan umum ini bisa dibangun ataupun berjalan. Ya, terima kasih untuk Mas Yusuf Lianwar. Pada prinsipnya aturan-aturan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu sudah jelas. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ada PP 19 Tahun 2021, dan ada Permen ATR Nomor 19 Tahun 2021, bahkan ada Pergub Nomor 10 Tahun 2021. Semuanya berbicara tentang pengadaan tanah. Pada prinsipnya pengadaan tanah itu ada 4 kategori besar. Yang pertama di tahap perencanaan. Tahapan ini ranah dan kewenangannya ada di instansi yang memerlukan tanah. Instansi yang memerlukan tanah nanti akan membuat DPPT. Apa itu DPPT? Apa itu Pak? Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Baik. Di dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah itu tentu ada hal-hal yang ada di ketentuan di undang-undang yang harus ada. Misalnya saja maksud dan tujuannya untuk pembangunan apa. Kemudian ada kesesuaian tata ruang. Ada juga letak tanah. Gambaran umum status tanah, luas tanah, bahkan ada jadwal pengadaan tanah, jadwal pembangunan, bahkan penganggaran serta preferensi bentuk ganti kerugian, semuanya ada dalam dokumen tersebut. Dokumen tersebut apabila sudah fix, sudah diselesaikan oleh instansi yang memerlukan tanah, kemudian disampaikan kepada gubernur. Tadi tahapan saya sampaikan tadi, tahapan pertama adalah perencanaan, yaitu miliknya instansi yang memerlukan tanah. Kemudian di tahap kedua, tahap inilah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tahapan persiapan. Karena nanti muaranya, endingnya adalah penlok. Penlok itu adalah penetapan lokasi yang nanti untuk tingkat provinsi akan diterbitkan oleh gubernur. Itulah tahapan persiapan. Apa saja yang ada di tahapan persiapan? Di tahapan persiapan itu ketika dokumen sudah disampaikan kepada gubernur, segi Disprakim Provinsi Jawa Tengah, maka tim persiapan pengadaan tanah Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Bapak Sekda akan mulai melaksanakan tahapan-tahapan. Kok tiba-tiba ada tim persiapan? Ya. Ini mesti jadi pertanyaan, kok begitu dokumen perencanaan masuk kok ada tim persiapan? Jadi begini, ini sebagai ilustrasi saja. Misalnya saya berangkat sekolah, misalnya
masuknya sekolah itu jam 7 ya. Saya berangkat sekolah jam setengah 7. Kalau menurut aturan itu boleh apa enggak? Boleh. Nah, boleh kan? Beda kalau saya masuk sekolah itu jam 7.30. Enggak boleh, itu menyalahi aturan. Tapi kalau masuk sekolah jam 7, saya berangkat sekolah setengah 7 sampai sekolah setengah 7, itu tidak apa-apa. Maka untuk Provinsi Jawa Tengah, tim persiapan pengadaan tanah, timnya sudah dibentuk satu untuk kegiatan yang lain terkait dengan pembangunan untuk kepentingan umum. Itu nanti begitu ada proyek pembangunan lain yang masuk kepada gubernur, itu otomatis timnya sudah berjalan. Sebentar saya potong Pak Gafar. Artinya tim persiapan pengadaan tanah itu sudah terbentuk terlebih dahulu gitu ya? Betul sekali. Jadi tadi disampaikan dokumen perencanaan ketika diterima oleh Gubernur CHI Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, otomatis bisa langsung dilaksanakan tahap persiapan karena tim sudah terbentuk gitu ya. Monggo dilanjutkan Mas Gafar. Tadi sudah saya sampaikan ketika dokumen perencanaan masuk tahapan tim persiapan bergerak. Artinya tahap pertama yang dilaksanakan adalah verifikasi dokumen. Kita verifikasi dokumen, kita jadwalkan untuk nanti instansi yang memerlukan tanah itu nanti paparan di depan tim persiapan. Apa yang ada di dokumen perencanaan pengadaan tanah disampaikan, dipaparkan untuk nanti dapat dikritisi oleh tim persiapan pengadaan tanah. Apakah dokumen yang telah dibuat itu sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan undang-undang yang tadi saya sebutkan? Itu Mas. Kemudian apabila ada hal-hal yang kurang, pasti nanti harus dibetulkan atau ada revisi terkait dengan dokumen tersebut. Nah, setelah verifikasi dokumen oleh tim persiapan pengadaan tanah, nanti baru akan diumumkan terkait dengan sosialisasi terkait rencana pembangunan. Diumumkan rencana pembangunan di website pemerintah, di koran lokal atau nasional. Terus ada juga yang melalui website dari instansi memerlukan tanah juga, website provinsi. Yang diumumkan apa Pak Gafar? Yang diumumkan terkait rencana pembangunannya apa? Rencana pembangunan dan proses pengadaan tanah gitu. Berarti tadi Pak Gafar sampaikan itu diumumkan secara terbuka gitu ya? Melalui website, lalu ditempelkan di kantor kelurahan, desa, di lokasi gitu. Berarti masyarakat tuh bisa mudah mengakses gitu ya Pak Gafar? Justru itu ya, masyarakat diharapkan untuk dapat mengetahui adanya rencana pembangunan tersebut. Gitu. Selain diumumkan, masyarakat ada nggak ketemu dengan tim persiapan gitu? Waktunya kapan? Pastinya nanti masyarakat yang apalagi yang terkena objek pembangunan, pasti nanti pada saat sosialisasi akan diundang. Bahkan jauh-jauh hari, 3 hari sebelumnya sudah mendapatkan undangan untuk dapat menghadiri sosialisasi. Materi sosialisasi Pak yang disampaikan ke masyarakat? Ada beberapa materi sosialisasi. Yang pertama terkait dengan tahapan persiapan pengadaan tanah. Tahapannya itu apa saja sampai dengan nanti menerima uang ganti kerugian. Kemudian secara teknis, instansi memerlukan tanah itu membangun itu apa yang dibutuhkan, terus trasenya mana saja, nanti akan disampaikan oleh instansi yang memerlukan tanah. Jadi ada 2 hal pokok besar yang nanti disampaikan pada saat sosialisasi itu. Pertama terkait dengan mekanisme pengadaan tanah atau tahapan pengadaan tanah. Yang kedua terkait dengan secara teknis. Apa saja yang akan dibangun, membutuhkan apa saja, trasenya lewat mana saja, itu nanti akan disampaikan oleh instansi yang memerlukan tanah. Begitu Mas Yusuf. Berarti artinya tim persiapan itu langsung ketemu dengan masyarakat, menyapa dengan masyarakat, terutama masyarakat yang terkena pembangunan gitu ya, terkena pengadaan tanah, dihadirkan. Nah, ini pengalaman Pak Gafar selama menyelenggarakan tahap persiapan bertemu dengan masyarakat. Ini kan masyarakat
ganti untung atau ganti rugi toh Pak? Kalau menurut aturan itu adalah ganti kerugian. Artinya semua yang ada kerugiannya nanti diganti. Karena di pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini ada dua hal pokok yang nanti dinilai. Yang pertama kerugian secara fisik dan kerugian non fisik. Berbeda dengan ketika kita melaksanakan jual beli langsung. Mas, tanahnya berapa? Nyang-nyangan langsung dibayar. Itu terkait dengan pengadaan langsung. Kalau sesuai dengan tahapan pengadaan tanah, ada beberapa hal tadi yang saya katakan dinilai. Kerugian fisik itu adalah tanah, kemudian ada bangunan, ada tanaman. Itu kerugian fisik. Kemudian kerugian non fisik, solatium. Merasa tinggal di situ sudah terlalu lama, itu juga menjadi objek penilaian oleh tim appraisal yang nanti tentunya akan menilai tanah-tanah Bapak Ibu, bangunan Bapak Ibu, tanaman Bapak Ibu, ya, termasuk juga nanti Bapak Ibu sudah mendiami di suatu tempat itu sudah berapa tahun, itu juga sudah menjadi item penilaian. Begitu Mas. Tadi yang menilai tim appraisal, kantor atau jasa KJPP. Kantor jasa penilai publik gitu ya. Ada dua, fisik dan non fisik. Berarti masyarakat yang terkena pembangunan insya Allah mendapatkan ganti kerugian yang adil dan layak gitu nggih. Atau sering disebut Pak Gafar ngendikan apa? Ganti untung. Insya Allah ya Pak Gafar nggih. Berarti masyarakat seneng ya Pak ya? Atau gimana? Ini sepengalaman Pak Gafar gitu. Kan ketemu masyarakat tentunya sudah beberapa puluh bahkan beratus kali gitu ya. Dengan dinamika masyarakat yang ada di Jawa Tengah khususnya. Ada enggak yang bertanya, Pak ini harganya segini saya enggak mau. Atau mungkin udahlah Pak, dang cepet, dang dibayar. Yang penting dang bayaran ini tanahnya dipakai negara. Itu gimana pengalamannya gitu, ya, dinamikanya? Terima kasih Mas Yusuf. Pertanyaan yang baik, yang bagus. Kadang-kadang masyarakat itu sebelum dia mendapatkan sosialisasi sudah ada pembicaraan dari luar yang yang bukan dari tim atau dari mana. Gitu. Kadang-kadang menakut-nakuti atau bagaimana. Itulah yang menjadikan masyarakat itu kadang-kadang galau juga. Wah, nanti dapatnya berapa, itu menjadi pemikiran. Padahal sampai saat ini orang-orang yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ya, ganti ruginya berbeda dengan ketika orang membeli tanah secara langsung. Bahkan banyak sekali yang merasa puas setelah mendapatkan. Tapi sebelum adanya sosialisasi, kemudian ada pendataan, ada dan yang lain-lain, itu masyarakat kadang-kadang sudah menerima informasi yang tidak sesuai. Jadi informasi itu yang menjadikan masyarakat kadang-kadang jadi menjadi galau, kemudian berpikir kemudian. Tapi ketika kita jelaskan secara baik-baik kepada masyarakat bahwa di tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu penilaiannya ada secara fisik, ada secara non fisik, masyarakat jadi mengerti. Tapi pada saat sosialisasi perlu kami sampaikan juga, jangan bertanya kepada orang-orang yang nanti memberikan atau yang orang-orang itu yang akan mencari keuntungan. Nantinya dia memberikan sanggup membantu supaya uang ganti kerugiannya nanti jadi besar. Jangan percaya pada hal-hal itu. Itu yang sering saya sampaikan kepada masyarakat. Siapa, Pak? Silahkan disampaikan kepada Bapak Lurah, Bapak Kades, Bapak Camat, perangkat daerah, perangkat desa, atau dengan tim persiapan pengadaan tanah yang akan melakukan sosialisasi, atau juga kepada kantor pertanahan setempat, atau bahkan instansi yang melakukan tanah. Itu yang perlu disampaikan karena itu bagian dari tim persiapan pengadaan tanah. Berarti penting ya, artinya masyarakat ketika ingin menerima informasi secara utuh gitu agar tidak dirugikan gitu nggih. Tadi disampaikan jangan bertanya ke orang yang mungkin nantinya malah bisa merugikan masyarakat sendiri.
lebih baik ditanyakan berjenjang gitu melalui Kades, Lurah, bahkan tim persiapan, bahkan ke dinas Prakim juga secara terbuka gitu ya Pak Gafar Karena ya. kita juga pada saat sosialisasi nomor telepon kantor kita sering kita tampilkan Oh gitu. supaya mudah diakses, mudah memberikan ketika mau bertanya atau apapun bisa langsung menghubungi. Berarti kan asas keterbukaan ini ada. Keterbukaan. Gitu. Ya, prinsipnya pemerintah tidak akan merugikan. Ya, pemerintah tidak akan merugikan masyarakat yang terkena pembangunan. Malah pemerintah itu berharap orang-orang yang nanti terkena objek pembangunan itu dapat menerima uang ganti kerugian yang layak dan wajar. Artinya layak dan wajar melebihi harga pasaran. Gitu, Mas. Amin, amin, amin. Pak Gafar, tadi Pak Gafar cerita itu proses tahapan pengadaan tanah. Kira-kira nih, mulai dari tadi dokumen perencanaan pengadaan tanah masuk ke gubernur hingga masyarakat dibayar, dan tentunya fisik tuh bisa nggak sih Pak dibayar dulu dengan sewa atau menunggu pembayaran selesai gitu Pak? Kalau fisik harus menunggu dulu kan nanti tanah yang terkena itu kan harus diukur dulu. Artinya belum diketahui. Ya, belum diketahui nanti ini terkena berapa. Ya. Belum diketahui nanti setelah dinilai oleh appraisal baru tahu. Bahkan nanti ketika appraisal sudah menilai, sudah diumumkan ada musyawarah bentuk ganti kerugian. Bentuk ganti kerugian nanti masyarakat itu mau milih apa? Milih cash uang, kemudian ada memilih relokasi, memilih saham, atau bentuk lain yang disepakati, ada itu. Nanti baru masyarakat itu menerima uang dalam bentuk rekening. Rekening, bukan cash, kepoan gitu ya. Pernah nggak Pak cash? Atau harus rekening? Selama saya sejak tahun 2019 itu tetap bentuk rekening karena untuk memudahkan administrasi dan untuk memudahkan ketika ada uang ganti kerugian yang masuk mudah dikontrol. Karena pasti rekeningnya baru dan uang yang masuk pasti di baris paling atas. Itu udah mudah dimengerti. Biar masyarakat tuh aman ya Pak ya? Aman. Kalau bawa uang pakai tas plastik kan. Betul, apalagi nanti ngitung. Setelah menerima ganti kerugian misalnya dapat 900 juta 89 Betul. juta. Ngitung satu-satu, Iya. 3 hari baru selesai itu Pak. Yang ditakutkan ketika bawa uang cash nanti lewat mall belok kanan. Lah itu yang takutkan. Belanja. Makanya ya belanja. Baik, ini Pak Gafar, tadi proses pengadaan tanah berapa bulan gitu kira-kira antara tahap persiapan sampai fisik bisa masuk gitu ya. Ini kan dalam rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum, tentunya kan banyak nih proyek-proyek dari PU khususnya, contoh jalan tol, lalu ada bendungan. Selama ini memfasilitasi pembangunan apa aja Pak dari Kementerian PU gitu, dari PU lah, lingkup PU gitu. Ya, terima kasih Mas Suso. Jadi pembangunan itu harus melihat objeknya. Yang terkena itu berapa? Kalau yang terkena 10 ya cepat. Tapi ini yang terkena 10.000, 12.000 untuk apa? Jalan tol Bawen Jogja itu hampir 11.000 bidang. Kemudian Solo Jogja ya sekitar 10.000-an. Itu kan artinya membutuhkan waktu yang banyak juga. Oke. Waktu yang banyak nanti ketika kita akan melakukan sosialisasi, ketika kita akan melakukan pendataan awal, ketika kita akan melakukan konsultasi publik, itu kan waktunya disesuaikan dengan jumlah bidangan yang ada. Ya, itu Mas Yusuf. Oh, berarti tergantung jumlah bidang tanahnya gitu ya. Betul sekali. Tadi kelewat Pak Gafar, tadi sepintas itu menyebut apa? Penlock. Nah, penlock itu apa? Lalu fungsi dari adanya penlock itu apa?
gitu. Ya. Terima kasih. Kan nggak tahu nih penlok tadi disampaikan Iya. penlok. Nah, penlok Iya. itu apa, Pak? Penlok itu penetapan lokasi. Jadi begini Mas Yusuf. Penetapan lokasi. Betul. Penetapan lokasi itu saya sampaikan tadi di tahapan pengadaan tanah kan ada 4 tahapan besar. Yang pertama perencanaan, yang kedua persiapan, yang ketiga pelaksanaan, dan ketiga penyerahan hasil. Yang di tahap persiapan itu ada tahap pertama sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat sampaikan semua tadi sampai selesai. Ada 2 hal tadi, mekanisme dan secara teknis disampaikan pada saat sosialisasi. Kemudian juga tahap pendataan awal. Tanah-tanah masyarakat didata dulu. Milik siapa, luasannya berapa, ada sertifikat apa, itu pendataan awal. Kemudian pada saat pendataan sudah selesai, nanti dicek and dicek atau diverifikasi pada saat konsultasi publik. Masyarakat dihadirkan lagi, kemudian data-data yang kita laksanakan pada saat pendataan awal akan kita cross check dengan masyarakat. Itu di tahap konsultasi publik. Setelah konsultasi publik, baru nanti akan terbit penlok itu. Di saat setelah konsultasi publik tidak ada permasalahan, masyarakat sudah mendukung dan mengisi berita acara setuju dengan pembangunan. Jadi berita acara itu hanya terkait dengan persetujuan masyarakat, bukan nyang-nyangan rego Mas. Persetujuan lokasi. Persetujuan lokasi, baru nanti Bapak Gubernur menerbitkan penetapan lokasi. Itulah namanya penlok. Tujuannya dari penlok adalah untuk melindungi tanah-tanah masyarakat. Karena setelah penlok itu terbit, tanah-tanah masyarakat tidak bisa diperjualbelikan. Hanya diperjualbelikan kepada instansi yang memerlukan tanah. Jadi hanya itu. Itulah Mas, penlok terbit fungsinya untuk melindungi masyarakat. Berarti penlok itu semacam kayak SIM buat instansi yang memerlukan tanah untuk membebaskan tanah gitu ya? Betul sekali. Kalau mengibaratkan SIM, ya SIM gitu ya. Setelah dapat penlok, instansi yang memerlukan tanah bisa apa ya? Membebaskan tadi ya, mulai mengukur hingga nanti membayar, lalu setelah selesai dibangun fisik gitu ya Pak Gafar. Pak Gafar, ini saya tuh pernah dengar cerita gitu, ada cerita bahwa proses penyediaan tanah tentunya selain tadi yang disampaikan Pak Gafar melalui mekanisme pengadaan tanah, ada mekanisme lain Pak? Ada, selain mekanisme lain. Namun pengadaan tanah, tapi tidak punya tanahnya dia. Pengadaan tanah tapi tidak punya tanahnya. Tanahnya milik instansi yang lain ya, atau apa namanya, dia hanya menduduki suatu bidangan aja. Tapi dia membangun, tapi tanahnya bukan tanah dia. Tapi itu untuk pembangunan kepentingan umum juga? Juga untuk kepentingan umum. Contohnya ya, Contohnya? itu di Demak. Tol Semarang Demak itu ya, dengan prosesnya namanya PDSK, penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Itu terhadap. Jadi itu kayak gini ya Pak, kayak contoh nih, ada masyarakat yang memiliki bangunan ataupun hunian di atas tanah, kalau kita sering lihat ya di atas tanah-tanah kereta api, sebelah jalan kereta api itu kan sekali. banyak toh Pak. Ya. Itu termasuk kayak gitu ya? Iya betul sekali. Itu namanya apa tadi? Penanganan PDSK, penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Aturannya juga sudah jelas Mas. Terkait dengan. Itu berbeda aturannya? Berbeda. Dengan yang tadi ya, berbeda ya? Kalau untuk Semarang Demak itu ada Perpres 52 dan perubahannya Perpres 27. Itu. Kemudian yang secara umum bukan untuk tanah musnah, itu ada Perpres 62 dan Perpres 62. Ya, pokoknya berbeda dengan proses pengadaan. Artinya dalam mekanisme penyediaan tanah ini ada 2. Satu dengan proses pengadaan tanah, satu dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan ini Sobat Prakim, jadi tadi disampaikan Pak Gafar itu terkait tanah-tanah masyarakat yang menduduki atau bermukim di atas tanah milik pemerintah gitu. Contoh di atas tanah kereta api. Mungkin ada lagi contoh misalnya tanah yang ada di bantaran sungai. Seperti itu ya Pak.
tanahnya tidak dinilai. Tapi bangunannya berarti itu apa yang ada di atasnya itu. berbeda dengan proses, mohon maaf nih, penggusuran gitu ya. Tidak serta-merta digusur ya Pak ya. Nah, ini masyarakat ya yang harus mengetahui ini. Ya. Ya. Saat ini orang yang tidak punya tanah pun mendapatkan ganti kerugian yang layak, ya. Kerohiman PDSK. Kerohiman, Ya. santunan gitu ya. Santunan kerohiman itu nanti juga dinilai appraisal juga. Dinilai appraisal. Dinilai appraisal. Jadi kalau zaman-zaman mungkin beberapa tahun yang lalu kan terkenal dengan penggusuran. Ya. Nggak dapat uang, hanya mendapatkan pesangon istilahnya. Berapa juta gitu. Tapi kalau ini semuanya ada nilainya juga. Dinilai sama appraisal juga. Jadi bangunan yang dia bangun sendiri, kemudian ada tanaman yang lain juga dinilai. Yang hanya tidak dinilai hanya tanahnya saja. Karena tanah milik pemerintah gitu. Berarti bangunan yang dibangun dinilai gitu ya Pak. Iya. Tentunya ini khusus untuk proyek strategis nasional Iya, dan PSN. juga pembangunan yang dirapatkannya. Ada Iya. dual itu ya. Wah, menarik sekali ini pembahasan dari Pak Gafar tentunya dalam proses penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Sebelum kita akhiri Pak Gafar, ini pembangunan apa saja sih yang sudah difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, khususnya tadi dalam penerbitan penetapan lokasi dan juga mungkin PDSK. Itu apa saja Pak, pembangunan yang ada di Jawa Tengah? Ya, jadi 5 tahun nih sekarang dari 5 tahun dari sekarang berarti sekitar 2019 yang lalu itu banyak sekali pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang pertama ada jalan tol. Jalan tol itu ada jalan Trans Java, kemudian ada jalan tol Bawen Jogja, ada jalan tol Solo Jogja, kemudian ada juga bendungan-bendungan, ada bendungan Bodri, kemudian Bodri sampai saat ini masih sampai dengan pengadaan tanah ya. Bodri di Kendal. Ya, pengadaan tanah. Bodri itu ada di Kendal. Kemudian ada juga Kedung Langgar di Batang. Kemudian ada juga yang lintas provinsi. Yang di Wonogiri itu Pak, Pidekso termasuk bukan? Iya, Pidekso juga. Blora, Radu Ya. Gunting, itu Wah. termasuk ya? Malah hafal loh. Saya tanya, Mas Yusuf malah hafal, Mas Yusuf. saya karena ini sering berburu foto-foto pembangunan PU karena sangat menarik. Contoh jalan tol kalau diambil fotonya bendungan seperti itu kan sangat menarik gitu. Terakhir Pak Gafar, sekarang lagi sibuk penlok apa nih? Saat ini ada tambahan lahan untuk Solo Jogja, Pembangunan jalan tol Solo Jogja, kemudian Bawen Jogja, Bawen Jogja. dan mungkin sebentar lagi ada tambahan lahan untuk tol Semarang Demak. Wah, Semarang Demak Masih berarti banyak. masih banyak proyek-proyek PU gitu ya, pekerjaan umum yang akan melewati di Provinsi Jawa Tengah dan juga tentunya membutuhkan tanah. Gitu ya Pak Gafar ya. Baik, terima kasih Pak Gafar atas Sama-sama. waktunya dan juga tadi sudah diberikan gambaran kepada Sobat Prakim kaitannya dengan proses mekanisme penyediaan tanah dan juga bagaimana dinamika penyediaan tanah ini dalam rangka pembangunan konstruksi fisik khususnya dalam lingkup pekerjaan umum, ada jalan tol, bendungan, lalu mungkin ada jalan nasional juga, itu kan proyek-proyek strategis yang ada di pekerjaan umum. Seperti itu Betul Pak Gafar. sekali Mas Yusuf. Baik, terima kasih Pak Gafar atas waktunya. Langsung kita akhiri saja karena ini di kamera gitu ya.